Pada pertandingan yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa Benfica, Barcelona menunjukkan semangat juang yang tinggi setelah tertinggal 3-1 di babak pertama. Benfica, yang tampil mengesankan, berhasil mencetak 3 gol melalui Pep Pavlidis, yang mencetak hat-trick di menit 2, 22, dan 30. Namun, Barcelona tidak menyerah dan berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol penalti Robert Lewandowski di menit 31. Memasuki babak kedua, Barcelona bangkit dan menunjukkan permainan agresif. Mereka berhasil mencetak 4 gol tambahan, sementara Benfica hanya mampu menambah 1 gol. Dengan hasil akhir 5-4, Barcelona meraih kemenangan dramatis yang sangat penting untuk menjaga posisi mereka di klasemen. Kemenangan ini membuat Barcelona tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 18 poin. Hanya terpaut 3 poin dari Liverpool yang berada di puncak. Sementara itu, Benfica harus puas berada di posisi ke-18 dengan 10 poin, yang menunjukkan bahwa mereka masih berjuang untuk keluar dari zona bawah klasemen. Dengan 6 kemenangan dari 7 pertandingan, Barcelona menunjukkan performa yang solid meskipun hanya mengalami 1 kekalahan dari Liverpool, yang masih menjadi tim yang tak terkalahkan di fase grup Liga Champions. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, tidak ada yang mustahil, dan setiap tim harus tetap berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Liverpool berhasil melanjutkan rentetan sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas Lille. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Anfield pada Rabu dini hari WIB, di mana Mohamed Salah mencetak gol pembuka untuk tim tuan rumah. Salah mencetak gol pada menit ke-34 setelah menerima umpan dari Curtis Jones. Ini menjadi gol ke-50 Salah di kompetisi Eropa bersama Liverpool, menjadikannya pemain pertama yang mencapai angka tersebut. Lille, yang sedang dalam rentetan 21 laga tak terkalahkan, berhasil menyamakan kedudukan melalui Jonathan David pada menit ke-62. Liverpool kembali unggul hanya 5 menit setelah gol Lille, berkat tembakan kaki kiri Harvey Elliott dari luar kotak penalti. Kemenangan ini menjadi yang ke-7 dari 7 laga bagi Liverpool, yang kini lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Liverpool mempertahankan puncak klasemen dengan 21 poin, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 2 kali sepanjang fase grup. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dalam pertandingan di mana Al Nassr mengalahkan Al Khalej 3-1 di Liga Arab Saudi. Dengan tambahan gol tersebut, Ronaldo kini telah mengoleksi 919 gol sepanjang karirnya. Dalam pertandingan tersebut, Al Nassr menunjukkan performa yang solid meskipun sempat mengalami kesulitan. Ronaldo membuka skor pada menit ke-65 setelah menerima umpan dari Otavio, yang berhasil menarik perhatian pemain belakang Al Khalej. Ronaldo menambah keunggulan di menit ke-98 dengan menyelesaikan umpan dari Saad Hakawi, memastikan kemenangan Al Nassr. Dengan 2 gol ini, Ronaldo kini memiliki total 919 gol dalam karirnya, mendekati target 1000 gol yang sangat diidamkan. Pertandingan antara Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen di pekan ke-7 Liga Champions 2024-2025 berlangsung ketat, dengan kedua tim menunjukkan performa yang solid. Bayer Leverkusen, yang sedang dalam tren positif, berusaha meraih kemenangan untuk memperkuat posisi mereka di grup, sementara Atletico Madrid berambisi untuk tetap bersaing di fase grup. Atletico Madrid memulai pertandingan dengan formasi defensif, namun Bayer Leverkusen tampil agresif. Pablo Barrios dari Atletico diusir keluar lapangan pada menit ke-23, memberikan keuntungan bagi Leverkusen. Piero Hincapié mencetak gol untuk Leverkusen pada menit ke-45, memanfaatkan umpan dari Nordi Mukiele. Atletico Madrid bangkit di babak kedua, dan Julian Alvarez menyamakan kedudukan pada menit ke-52 setelah menerima umpan dari Antoine Griezmann.
Hincapie menerima kartu kuning kedua pada menit ke-76, membuat Leverkusen bermain dengan 10 orang. Alvarez mencetak gol kedua dan penentu kemenangan pada menit ke-90, memanfaatkan kesalahan di lini belakang Leverkusen. Kemenangan ini membantu Atletico Madrid untuk tetap bersaing di grup, sementara Bayer Leverkusen harus menunggu hasil pertandingan terakhir untuk memastikan kelolosan mereka ke fase knockout. Julian Alvarez menjadi bintang lapangan dengan 2 gol yang krusial, menunjukkan ketajaman dan kemampuan adaptasinya dalam situasi tekanan. Borussia Dortmund mengalami kekalahan 1-2 melawan Bologna setelah memimpin lebih dulu. Meskipun berhasil mencetak gol melalui penalti Serhou Guirassy, mereka tidak dapat mempertahankan keunggulan dan akhirnya kalah di markas Bologna pada matchday 7 Liga Champions. Bologna berhasil melakukan comeback yang mengesankan, membalikkan keadaan setelah tertinggal. Gol Dortmund di menit ke-15 dicetak oleh Serhou Guirassy melalui penalti setelah pelanggaran Emil Holm terhadap Waldemar Anton. Bologna berhasil menyamakan kedudukan dan kemudian membalikkan keadaan dengan 2 gol yang mengubah jalannya pertandingan. Dortmund menunjukkan performa yang menjanjikan di awal pertandingan, tetapi gagal mempertahankan momentum. Bologna memanfaatkan peluang dan menunjukkan ketahanan mental untuk meraih kemenangan. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Dortmund, yang sedang berjuang untuk memperbaiki posisi mereka di Liga Champions. Pelatih Nuri Sahin mungkin menghadapi tekanan lebih besar setelah hasil buruk ini. Marcus Rashford saat ini sedang dalam spekulasi transfer, dengan kemungkinan pindah ke klub di Prancis. Manchester United dilaporkan tidak ingin melepasnya ke klub domestik, sementara beberapa klub Eropa, termasuk PSG, menunjukkan ketertarikan. Situasi terkini Rashford. Rashford merasa tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih Ruben Amorim di Manchester United. Ia sedang mencari klub baru dan terbuka untuk pindah ke salah satu dari 5 liga top Eropa, terutama Spanyol. Minat dari klub Eropa, AC Milan dan Barcelona. Kedua klub ini menunjukkan minat besar untuk mendatangkan Rashford. AC Milan hampir mencapai kesepakatan, sementara Barcelona terus berusaha mendekatinya. Borussia Dortmund, klub Jerman ini juga tertarik dan menawarkan opsi pinjaman, mirip dengan kesepakatan yang mereka buat untuk Jadon Sancho. Paris Saint-Germain, PSG, juga mengincar Rashford, dengan pelatih Luis Enrique ingin memperkuat skuadnya. Meskipun ada ketertarikan, sumber dekat PSG mengecilkan kemungkinan kesepakatan pada Januari 2025. Rashford menolak tawaran besar dari klub-klub Arab Saudi dan lebih memilih tantangan di Eropa. Ia tetap bersikap profesional dan siap bermain jika dipanggil kembali oleh pelatih. Manchester United terbuka untuk pertukaran, termasuk kemungkinan bertukar Rashford dengan penyerang Napoli, Victor Osimhen. Rashford hanya akan pindah ke klub yang kompetitif, menunjukkan keinginannya untuk tetap berada di level tertinggi sepak bola Eropa. Berita mengenai Djouma Bah memang menarik, terutama mengingat potensinya yang telah ditunjukkan selama bermain di Real Valladolid. Dengan usianya yang masih 18 tahun, Bah memiliki banyak waktu untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Pinjaman ke RC Lens bisa menjadi langkah yang baik untuknya, terutama jika klub tersebut membutuhkan pemain bertahan yang dapat memberikan kontribusi langsung. Dengan pengalaman bermain di La Liga, Bah diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat di Liga 1 dan membantu tim barunya. Kesepakatan transfer yang melibatkan pemain muda seringkali menjadi sorotan, dan jika benar Bah akan bergabung dengan RC Lens, ini bisa menjadi kesempatan besar baginya untuk menunjukkan bakatnya di kompetisi yang lebih kompetitif. Kita tunggu saja pengumuman resmi mengenai transfer ini dan bagaimana langkah selanjutnya bagi Bah di karirnya.